Kalian harus tahu nih, hari ini dunia film kedatangan kabar yang gede banget ya. Netflix, perusahaan streaming yang dulu cuma dianggap pengganggu industri, sekarang resmi mengakui sisi Warner Bros. Ya, Warner Bros, studio legendaris yang udah berdiri lebih dari 100 tahun ini sekarang pindah ke tangan Netflix. Dan ini bukan akuisisi ecek-ecek ya, nilainya lebih dari 82 miliar dolar nih, angka yang benar-benar mind-blowing. Dengan satu langkah ini, Netflix langsung memegang kendali atas semua hal besar yang pernah Warner ciptakan. Harry Potter, Batman, Joker, Dune, Barbie, Godzilla, Game of Thrones, The Conjuring, semuanya sekarang masuk ke dalam satu kerajaan baru bernama Netflix. Nah, semenjak berita ini keluar, internet langsung kebakar nih, karena semua orang nanya hal yang sama. Terus bioskop nasibnya gimana? Banyak yang panik, banyak yang bilang kalau bioskop nantinya bakal mati, semua film bakal langsung masuk ke streaming. Tapi CEO Netflix, Ted Sarandos, akhirnya buka suara, dan omongannya ini menarik banget. Menurut Ted, Netflix sama sekali nggak anti bioskop. Bahkan setelah mereka resmi pegang Warner Bros, film-film besar tetap bakal tayang di layar lebar seperti biasa. Mereka masih mau film besar tampil di layar lebar, masih mau pengalaman nonton bareng itu tetap ada. Tapi ada satu tapi besar yang bikin banyak orang ngelirik curiga nih. Netflix cuma keberatan sama satu hal, lamanya masa tayang eksklusif di bioskop. Menurut Ted, window bioskop itu harus dibuat lebih ramah konsumen. Artinya, filmnya tetap masuk ke bioskop, tapi nggak bakal nunggu lama buat masuk ke Netflix. Dan disinilah masalahnya mulai kelihatan. Buat penonton, ini emang surga ya. Film besar bakal lebih cepat tersedia, nggak perlu nunggu berbulan-bulan tuh buat masuk streaming. Tapi buat bioskop, ini mimpi buruk. Karena selama ini bioskop hidup dari masa eksklusif itu. Ketika film-film besar cuma ada di bioskop, mereka punya nilai jual. Tapi kalau windownya dipersingkat, banyak orang bakal mikir tuh ngapain buru-buru nonton di bioskop. Bentar lagi juga muncul di Netflix. Ketakutan paling gede di industri sekarang adalah ini bisa jadi awal dari penurunan besar-besaran tunjukan bioskop. Bukan langsung mati, tapi pelan-pelan mundur dan tergeser. Dan kalau lo pikir dampaknya cuma ke bioskop, lo salah besar nih. Karena gelombang dari akuisisi ini bisa ngeguncang studio lain, kayak Disney, Paramount, Universal, semuanya bakal dipaksa mikir ulang tuh gimana cara mereka bisa tetap hidup. Dan yang lebih menarik, fans sekarang mulai ngebayangin kemungkinan gila yang dulu mustahil kejadian nih, kayak kolaborasi silang, spin-off baru, atau bahkan universe yang tiba-tiba saling nyambung karena sekarang semuanya ada di bawah satu atap. Bayangin aja, kreator Stranger Things tiba-tiba punya akses ke dunia Harry Potter, atau tim The Witcher dapat kesempatan ngulik ular Game of Thrones. Secara teori, peluangnya gede banget dan itu bikin semua orang makin penasaran. Namun dibalik semua potensi itu, tetap ada bayangan besar, karena sejarah nunjukin kalau satu perusahaan pegang terlalu banyak kekuasaan, hal besar pasti berubah nih. Kadang jadi lebih bagus, kadang sebaliknya. Tapi ya kita cuma bisa nonton dari kursi penonton aja nih sambil nunggu kejutan selanjutnya. Makanya dunia film hari ini benar-benar lagi ada di titik persimpangan besar. Perubahan yang terjadi bisa jadi ngebuka peluang baru buat cerita-cerita yang lebih berani, atau malah jadi awal dari era industri yang totally beda dari yang kita kenal sekarang.